Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal merasakan anime lagi, menjadi anime favorit gue di musim summer 2022 adalah Summer Time Render. Jadi di episode kemarin dimana Shinpei akhirnya mengulang time loopnya, dan disitu akan menjadi kesempatan terakhir bagi Shinpei gitu. Apakah dia bisa menyelesaikannya dengan baik? Karena memang ini kan 5 episode lagi kan, 25 gitu. Jadi episode 20 dan terakhir 25 gitu. Nah makanya kita akan lihat apakah Izuru berhasil mengalahkannya, karena memang ketika Shinpei itu di copy sama Haine, itu kan memang kan kejadiannya kan waktunya 10.50 gitu, sedangkan pertarungan antara Izuru dengan Shide itu 10.40. Jadi bener sih apa kata penonton gua yang bilang kalau ada kemungkinan chance ya Izuru kalah gitu kan. Cuman gue masih gak yakin gitu dengan apa yang dikatakan, karena memang kan dia kan juga bukan manga reader kan, jadi kayak gue pengen tahu aja sih apakah itu benar apa enggak. Kalau misalkan bener ya gue nggak kaget, tapi kalau misalkan ternyata nggak bener, gue juga nggak kaget, karena memang sekarang kan Izuru kan posisinya di mana ada Ryosuke di belakangnya gitu kan, jadi ntar dia akan memandu atau ibarat kata menolong Izuru agar bisa mengalahkan Shide dengan mudah gitu kan. Nah itu gue pengen tahu aja sih bagaimana pertarungan antara mereka berdua, itu bakal hype banget sih. Dan ini udah tidak menunggu berapa lagi, langsung ke episode 20 Summer Time Render. Oke, langsung aja ke videonya saja, let's go. Oh oke. Wow. Hmm, hmm. Uh. Hmm. 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 Uh. Gua pribadi suka sih animasinya. Makanya gue bilang, jadi gue apa ya bahasanya ya, ya harus siap gitu kalau misalkan Izuru kalah gitu kan. Itu sih yang gue nggak yang apa ya, yang miss gitu di episode kemarin yang gue lihat gitu kan. Ya bener sih, pertarungannya kan 10 menit yang lalu gitu kan, dan di situ si dia udah ditelepon kan sama si Hagina gitu kan, yang seakan-akan itu nadanya itu kayak gue menang loh gitu, gue uh, lagi unggul sekarang loh gitu. Jadi nadanya Haina tuh tidak tidak seakan-akan kayak sebagai uh, orang yang terpojok gitu loh. Ya aku bilang sama ini sih, gue penasaran sama Mio sama So ini loh. Kan dia juga posisi kan sama kan pada saat di atau pas saat kamu ke arah kiri gitu kan. Nggak tahu sih dia bisa escape atau mati juga, gue nggak tahu. Cuman yang pasti ada Shinpei sama bayangan Mio, udah itu aja. Itu pasti ada itu. Gue happy banget sih. Finally akhirnya gue bisa menyelesaikan sebuah anime selain Mushoku Tensei sama ReZero yang memang 2 cover gitu. Ya gue kayaknya full mungkin CSM aja kali. Karena baru kali ini gue bener-bener yang apa ya, penasaran gitu di episode itu, penasaran gitu. Tuh dia tuh konsepnya tuh kayak itu, kayak kayak apa ya, kayak slam gitu loh. Yes.
Wis. Oh. Itu sih gue pengen tahu sih. Heeh. Hmm. Hmm. Gila. Hmm. Cuman dia sih yang kebal gitu kan dari bayangan. Oh. Oh. Ah. Oke. Hmm. Iya, benar. Hmm. Justru lu yang menjijikan, coy. Oh, 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 oke. Ini mode aku tahu dia. Demen kan. Oh, roasting. Oh. Oh. Oh, iya bener bener bener. Bener bener bener. Oh, demen gue nih. Demen gue nih. Demen gue nih. Oh, dia demen gue nih. Demen gue nih. Provoknya demen gue nih. Oke, kita lihat. Oh, best. Yes. Itu itu nggak keterpikiran sih gue ide seperti itu gitu. Dan sekarang lu, hmm,
Oke, Tokiko datang. Ini gue bingung deh nih bagian ini. Ini kan kejadiannya kan sama kan, 10 menit yang lalu gitu kan. Oh, ini posisinya ya gue believe sih kalau Kushi masih hidup sih, karena kan secara di bayangan kan. Gue nggak tahu caranya dia bisa bangkitin. Kebanyakan ngomong. Mantap Mio. Oh, cloning. Cloning kah? Iya, gue bilang kayak cloning. Wow. Kayak cloning, iya kayak. Hmm. Iya, gue bilang kayak kayak cloningan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oh no. Ini kayaknya aftermath deh. Oh tidak. Mati. Oh iya bener kan, aftermath itu bener. Oke, ada pistol di situ. Sumpah men, gue gemeter men. Mm-mm. Gue harus bisa gunain sekali lagi. Ah. Oh.
Oke. Der, mati juga kan. Bener-bener udah telat banget situ. 10:39. 10:39. Kan. Emang sakit tapi memang. Hmm. Berarti, berarti kan ini kan situasinya sekarang ya. Ya, ya makanya situasi ini kan si Zuru lagi, oh no. Oh, anjay. Boleh juga, Mio. Oh, oh. Oke. Oke. Nggak sempet ternyata. Hmm. Makanya gue pengen tahu. Apa itu? Apa itu? Oh, kayaknya Usio deh. Usio deh kayaknya.
Kayak Ushio deh tadi, gue yakin Ushio sih. Mereka bilang kalah jumlah, Ushio sih, gue yakin Ushio sih. Ushio tuh masih ada, gue yakin gue. Tapi ini nggak, ini sih, aduh, masih hidup dia. Dia. Heeh. Mm. Makanya gue, ya kan bener, iya 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 iya, dipermainkan, iya bener, iya bener-bener. Jadi percuma sih kalau 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 Shinpei nggunain satu satu time loopnya lagi gitu, karena memang waktunya semakin maju men, dan sementara 10.3 di 10.39 gitu. Oh jadi nyatu sekarang Rensuke sama lu sama Shinpei gitu. Oh my god, it's dead. Makanya gue bilang gue masih percaya Ushio tuh masih hidup, gue masih percaya karena dia technically bayangan gitu loh. Dia tuh bayangan tuh bisa bisa apa namanya, kan aslinya Ushio tuh udah mati kan, yang muncul dari beberapa episode ke depan, sampai sekarang ini kan memang kan itu Ushio bayangan. Jadi gue yakin tekniknya Ushio masih bangkit. Tapi kalau udah ngomongin Izuru gitu loh, ini udah mati, pasti udah mati, nggak bisa ngulang lagi. Kalau ngulang lagi ya keadaannya sama aja gitu kan. Makanya ini kan ini benar-benar harus digunakan secara baik gitu kan, agar Shinpei tidak salah lagi gitu kan dalam perhitungan. Ya you know memang ini musuhnya kuat banget men, dan gue penasaran sih ini 4 episode sisanya ini bakal seperti apa. Yakin gue masih yakin Lucio itu masih ada. Makanya gue bilang udah useless kalau misalkan lu gunain
pengulangan waktu lagi untuk nyelamatin Izuru. Orang Izuru udah mati saat lu gunain time loop kan, jadi makanya gue kaget itu loh. 10.35 gitu loh, di waktu 10.35 gitu, bukan di 10.10 gitu loh. Kan harusnya kan sejam kan, misalnya dia tuh kayak udah melihat di mana dia akan balik lagi seperti, oh enggak, memang maju sih, emang maju, iya emang maju. Hari terpanjang aja lo simpe. Oh my god, jujur gue merinding sih, episode ini gue merinding banget sih. Iya bener sih, bener. Jadi sampai di situ, sampai di 10.35 itu dia si Shinpei sama Mio ini ke titik itu gitu kan, dimana karena Tokiko escape, akhirnya kan meminjam kekuatan ingatan Tokiko untuk melihat apa yang terjadi ketika 1 jam ke belakang gitu kan. Makanya kan akhirnya bener apa yang dikatakan Mio bayangan, bahwa Mio sama si So udah mati gitu kan. Makanya kan akhirnya kan si Shinpei mengulang. Begitu juga dengan Tokiko yang udah start gitu. Makanya kan akhirnya ketika atau balik lagi ke time loop awal itu di jam 10.35, dan makanya kan akhirnya Tokiko masih bisa diselamatin, terus juga Mio sama So juga masih bisa dicegah gitu kan, dan akhirnya Izuru nggak bisa gitu. Izuru nggak bisa karena memang di saat itu ya Izuru udah mati duluan gitu sebelum 10.35. Nah makanya agak useless kalau misalkan dia memaksakan diri untuk mengulang, karena faktanya jadi bakal balik lagi kan gitu. Jadi benar-benar ini harus bijak banget sih Shinpei untuk menggunakan time loop-nya agar tidak salah lagi, karena ini tinggal 1 lagi kan. Dan si siapa namanya, si Rensuke kan akhirnya kan Rensuke akan akhirnya bersama dengan Shinpei nantinya dan akan berjuang untuk melawan Shide gitu. Ya memang si Izuru tahu itu, sebenarnya gue nggak notice sih tentang tujuan yang beda gitu, tentang apa yang menjadi tujuan Shide dan apa menjadi tujuan Haine gitu. Haine ingin pulang, jadi benar-benar Haine itu cuman mementingkan ingin pulang aja, ingin pulang ke rumah gitu kan, dimana tempat asalnya. Tapi Shide itu punya tujuan lain gitu, yang memang kalimatnya itu aku ingin mengakhiri segera gitu. Nah maksudnya mungkin apakah Shide ini akan memanfaatkan Haine dengan kekuatan Haine seperti apa, tapi itu sudah terbukti bahwa apa yang diucapkan Izuru ini memang benar adanya, bahwa Haine dimanfaatkan oleh Shide. Jadi makanya di sini Izuru memberitahu ke Shinpei bahwa musuh sesungguhnya adalah si Shide, bukan Haine. Nah makanya di sini gue pengen tahu aja sih, apakah Haine ini nanti bisa dimanfaatkan dengan Shinpei untuk melawan Shide gitu, karena memang ketika di-provoke sama Izuru kan, jadi kesana kayak aduh gue ketahuan nih belang gue nih, ternyata gue emang memanfaatin si Haine untuk kekuatan gue gitu kan. Nah makanya ini yang bener-bener yang harus harus dipahami oleh Haine nantinya gitu kan, agar Haine tahu bahwa Shide memanfaatkan dia gitu. Itu sih, itu sumpah sih, itu gak expect gue, bener-bener gak expect banget ternyata harus ada 1 orang yang harus berkorban gitu. Itu intinya gue masih yakin Ushio masih ada, gue masih yakin banget karena tekniknya dia banget. Cuman kalau Izuru itu mau nggak bisa, karena memang telat aja udah telat, dan itu nggak bisa tolong, dan bener ya udah rest in peace lah gue bilang. Semoga perjuangan lo ini tidak sia-sia gitu, dan memberikan Yusuke ke Shinpei di sisa episode ini gitu. Gue berharap semoga ya happy ending gitu, semoga happy ending. Ya kita lihat aja nanti bagaimana perjuangan mereka nanti kan. Sumpah ini jujur sih, gue melihat Summertime Render itu dengan 1 musuh saja itu benar-benar sungguh bisa dibilang ceritanya cukup padat gitu kan, benar-benar yang ya ini ceritanya cukup padat, kompleks, dan tidak bertele-tele gitu. I don't know, memang ReZero sedikit bertele-tele karena apa? Karena dunia fantasi itu kan memang musuhnya banyak. Nah makanya di situ juga dirasakan oleh Subaru bahwa ya apa yang harus gue perbuat gitu dengan kekuatan gue
yang memang tidak cukup untuk melawan monster gitu kan, kayak Betelgeuse, kayak siapa namanya, kayak Elsa ya kan, terus kayak siapa lagi tuh namanya, eh Regulus ya kan, terus dan lain-lain gitu kan. Nah itu sama seperti si Shinpei gitu, gimana dia juga tidak apa ya, tidak bisa mengandalkan apa yang dia punya gitu kan. Dia sih time loop tidak apa ya tidak bisa jadikan kekuatan gitu kan, justru hanya cuman mengulang apa yang lu lihat gitu kan. Dan makanya ini maksudnya yang alasan kenapa baik Re:Zero atau sama Time Ranger ini adalah salah satu anime masterpiece time loop yang pernah gue lihat sejauh ini gitu. Itu sih menurut gue. Jadi Re:Zero sama Time Ranger itu nggak bisa luput dari pandangan gue gitu, benar-benar yang pokoknya ini kayak apa ya, ya gue pengen tahu aja sih endingnya ini seperti apa nanti yang akan disajikan oleh sama Time Ranger. Dan gue sangat yakin kayaknya ini bakal jadi apa ya, sesuatu hal yang epic nantinya gitu di ending, atau ya kita akan lihat nanti apa yang terjadi lagi Shinpei gitu. Itu aja, yang masih jangan lupa subscribe dan komentar kira-kira anime sama apa tuh konten anime apa lagi yang kalian suka gue bahas dan paling gue suka. Dan kalau nggak suka tinggal dislike saja dan notifikasinya agar lo tidak kena video di gue. Dan sampai jumpa lagi di channel gue selanjutnya.